kocaknya mah ruangan tuh penuh asap gitu ya, anak teriak sakit, dia teriak alot gitu kan, sakit alot, sakit alot. Ya. Kok itu mungkin laster ya yang bikin asap itu ya? Laser bau gosong gitu. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Setelah syahadat apa yang dilakukan setelah itu? Setelah jadi muslim tuh? Belajar agama kah atau gimana? Setelah anak syahadat itu anak sempat pulang. Nah teman yang dulu anak komplain soal puasa teh, jadi dia kebetulan rumahnya memang dari Depok juga gitu, dari Depok nyamperin anak ke Kampung Melayu. Jadi di situ dikenalin sama salah satu DKM-nya, dan kebetulan DKM juga ngajarin ngaji gitu kan. Ya udah anak sempat belajar di situ berapa bulan sampai akhirnya anak Hitan Usia berapa Hitan? Hitan tuh usia 31 ya. 31. Berarti Hitan mas setelah dengan yang manhaj salaf itu ya ngajak Hitan. Enggak. Jadi sama dia dikenalin yang Masjid Al-Fatah. Nah di situ aja dikenal dua tuh. Satu yang di Tangerang, satu yang di Al-Fatah. Fatah. Yang Al-Fatah manhaj salaf. Salaf. Terus sempat ngaji berapa bulan sampai satu titik anak pengen Hitan gitu kan. Pengen sendiri berarti ya, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Pengen sendiri karena waktu itu kan memang ya entah gimana Allah ngarahin Nabi Ibrahim ya. Usianya udah lumayan kan Hitan, waktu itu terus oh iya Hitan ya, soalnya kan memang berhubungan dengan sholat juga. Kalau misalkan ini kan masih kotor gitu kan, Iya. mau ini jadi serba salah, udahlah Hitan. Berapa sih dulu bayarkan dulu ya? Anak nanya ke temen yang dokter, dok itu kalau Hitan berapa duit sih, gini. Wah coba lu tanya ke klinik deh, telepon ke klinik. Harganya 1,5 juta kalau nggak salah. Mahal juga ya, cuma set gitu. Laser. Saya telepon lagi dokter, dok 1,5 juta, anak nggak megang duit, ini nanti aja deh. Dokternya muslim. Ya udah deh, nanti aja. Oh ya udah. Nggak lama, selang berapa hari dokternya nelfon balik. Udah sini aja lu. Tapi gue nggak punya duit. Udah nggak apa-apa. Gue yang ngurus deh gini. Udah jadi gini. Masya Allah. Dimudahkan lagi ya. Anak teh kesana. Cuma memang itu anak nggak minta. Nggak ngomong bahwa anak sedang anak udah syahadat, anak gini. Memang itu anak benar-benar sembunyikan itu dari publik gitu. Oh iya. Nah itu pas udah sampai baru dia ngobrol. Lu gini ya, udah masuk Islam lo? Iya. Oh iya. Nah, terus entah gimana mungkin dia dengar kabar. Kenal nggak sih sama dokternya sampai mau bayarin gitu? Kenal nggak sih? Kenal, cuman kita nggak yang kenal deket banget, nggak. Cuman sekedar kenal dari Aquascape itu. Oh dokternya juga yang Aquascape juga ya? Gitu. Terus kita udah sempat ngobrol banyak sampai akhirnya beliau yang nyunatin, dan pada saat nyunatinnya pun rame gitu ya. Ya seru juga usia 31 disunatin. Itu ruangan penuh asap. Pada diketawain nggak sih? Nggak, masih bercanda gitu ya, bukan ngeledek gitu? Enggak di bercandain. Paling kocaknya mah ruangan tuh penuh asap gitu ya, anak teriak sakit, dia teriak alot gitu kan, sakit alot. Ya. Kok itu mungkin laster ya yang bikin asap itu ya? Laser bau gosong gitu. Emang nggak di ini ya, nggak dibius gitu juga ya? Dibius, cuma emang dasar udah ketuaan jadi sakit gitu. Saking alotnya. Ngeri juga nih. Pada ketawa mungkin. Dok sakit. Alot bray. Oh dokternya bilang gitu ya. Nah dari habis disunat anak ke Tangerang sama yang si perukiah tadi teh. Nah dari Tangerang itu anak kurang lebih anak akhirnya tinggal di Tangerang itu kurang lebih 9 bulan. Dan qadarullah anak pulang dari Tangerang itu hampir gila.
Kenapa tuh? Kayak karena belajar yang salah gitu. Jadi memang kan pada dasarnya kan Anda memang penasaran soal yang goib. Nah jadi waktu itu di sana Anda pelajarin soal yang goib gitu. Sama yang perukia itu atau enggak? Enggak, gurunya perukiah. Jangan-jangan dukun nih. Nah ya pokoknya intinya gitu deh. Nah, terus Soalnya gak mungkin seorang ustadz ngajarin gitu ya. tapi memang apa ya? Anda coba ngambil ibroh ya. Gimana? Mungkin walaupun beliau sendiri mungkin dengan keterbatasan ilmu yang beliau miliki sehingga beliau juga membuat ijtihad sendiri gitu kan. Sampai akhirnya tapi memang di samping itu anak dia jadi kayak misalkan anak diajarin kayak puasa mutih deh, puasa Itu mutih. mah udah bukan dari Islam itu. Terus puasa apa segala macam. Cuma itu anak kan tadinya anak sempat berat itu 145 kilo. Iya. Anak di sana sempat Obes juga dulu ya. Sekarang berapa sih kalau boleh tahu? Ada 100 nggak sih? 125. 145 dulu. Sekarang 125 masih agak turun lumayan. Dulu waktu di Tangerang lebih parah lagi. Lebih gede lagi. 88 Oh, kurusnya karena puasa mutih itu. puasa segala macam. Pernah nggak puasa mati geni gitu? Yang Itu enggak. Enggak ya. Itu enggak. Jadi memang kalau beliau justru banyak yang kayak misalkan belajar ilmu kesaktian, belajar ilmu kebal, belajar Nah, itu. pelet, Tapi itu datang ke beliau untuk tobat. oh, paham. Nah, Tapi di sini belajarnya mutih juga ya sama. hanya Makanya sama-sama aja. makanya tadi Anda bilang dengan keterbatasan ilmu beliau mungkin ya, dengan akhirnya membuat ijtihad sendiri gitu. Ya tapi anyway, Anda bisa kurus. Nah, itu dia. Kedua Anda ngerasain tuh yang namanya, tapi emang sehat Pak. Jadi kita habis puasa cuma boleh makan yang nggak berdarah tuh. Jadi makan buah-buahan Vegan ya. dan nggak boleh pakai bumbu, nggak boleh pakai garam, nggak boleh Oh ya, gula. pantesan kurus. Emang salah satu diet itu kan kayak gitu. Itu dan badan berasa enteng Pak. Masya Allah. Iya. Olahraga tapi enggak ya, cuma makan dikurangi aja ya. Masya Allah itu dari situ Anda paham. Oh, enak ya badannya, enteng. Nah, ya, Tapi nggak diterusin ya. Sekarang mah gede lagi. Sekarang naik 45 kilo kalau lebih ya. Lumayan. Nah, udah sampai akhirnya Anda pulang hampir gila sampai Anda Pulang ke rumah ibu lagi. Anda hampir gila terus sampai dipanggilin psikiater. Itu boleh diceritakan sedikit aja. Itu hampir gila tuh kegilanya seperti apa sih gitu? Misalkan ini kita lagi di sini nih. Kayak antum lagi ngomong di sana misalkan jarak 10 meter gitu. Ada orang gitu. Lagi ngobrol. Itu let's say ini bukan malam ya, let's say ini siang gitu. Anda bisa ngelihat mereka gitu. Oh, maksudnya makhluk gaib? Enggak. Orang johir. Oh iya. Misalkan gitu. Di jarak 10 meter ada orang johir di sebelah sana gitu misalkan. 10 meter. Jauh nggak sih? Enggak ya, enggak 10 meter pun nggak begitu jauh kan? Masih kelihatan lah. Nah, itu ngeliatin mereka. Kadang kan kita bisa nebak deh orang ngomong apa dari gerakan bibir doang kan. Itu suaranya kedengeran di Ana. Jelas. Kata Ana teh, gue gila kali ini. Itu kesaktian apa sih? Emang Gak tahu. Emang dulu suruhnya puasa mutih itu biar nggak disuruh apa-apaan kalau misalnya ya itu kan namanya mualaf apa ya, mualaf itu pasti kalau misalkan dia nggak dibimbing yang bener ya pasti ngaco. Cuman memang secara niatan kita tuh memang entah gimana Allah jaga gitu. Insya Allah jaga. Jadi di niatan tuh pasti untuk mencari Allah gitu, untuk mencari ridha Allah gitu. Gimana caranya? Cuma kita nggak tahu gimana caranya mesti jalani yang kita mesti tempuh gitu kan? Iya, karena blank banget. Nah, akhirnya ya gitu, ada ngelakuin puasa segala macam dan zikir-zikir sampai pas pulang itu salah satunya begitu. Terus lagi sepi begini nih, terus Anda bisa ngedenger suara orang ngobrol. Anda sampai ini apaan sih? Di mana sih? Oh, iya ya. Ya emang ngeri sih. Bener asli ngeri kalau kayak gitu. Terus Anda tuh sampai berapa kali kalau saya malam gitu. Lu sekarang ke depan muka gua, lu johir, gua gamparin lu. Ngomong gitu. Iya.
Ada sampai kesel gitu kan. Udah terus ya Ada nggak muncul nggak? Enggak. Terus sampai Tapi kalau melihat yang gaib pernah nggak sih, melihat hantu gitu, pernah nggak sih? nah gini Pak, kalau soal ngelihat somehow sampai sekarang anak pahami bahwa kita nggak mungkin bisa ngelihat dan kalau misalnya kita bisa ngelihat itu adalah halusinasi. Jadi dulu itu kita coba nerawang segala macam itu, tapi cuma ada di dalam bayangan doang. Tapi ngelihat fisik nggak? Enggak, di dalam bayangan doang. Terus misalkan di depan tuh ada gini-gini, itu sebenarnya cuma di dalam bayangan doang gitu. Sampai misalkan ada penampakan gitu ya. Ada sempat kemarin tuh ngobrol sama Ustadz Abu Hazim soal beginian, terus dia cerita, saya penanya, bisa nggak sih mereka tuh muncul di kita gitu. Bisa mereka muncul zohir tapi dengan energi yang sangat banyak. Maksudnya berkata kalau seorang sakti mau ada sakti gitu lah. Iya. Nah, dan itu bisa anak gampar bisa. Oh ya udah, terus udah. Nah dari situ anak paham bahwasanya kita nggak akan pernah bisa ngeliat mereka karena itu kodrat yang lokasi gitu. Udah. Pendek cerita, waktu itu anak sempet hampir gila sama ibu dipanggilin psikiater yang temennya. Anak dikasih obat penenang, sampai ya lumayan lah. Udah lama kelamaan anak mulai nggak gubris. Nah sempat juga anak sempat ngontek salah seorang mualaf dari Switzerland, itu namanya Jin Neto. Nah, email dulu, terus dikasih nomor handphone sama dia, baru anak kontak. Terus ngobrol segala macem, dia ngomong, enggak itu sesat, kamu jangan ikutin gini. Dia muslim bukan sih? Mualaf ya? Mualaf. Terus udah dari situ anak mulai nggak gubris deh. Dia mau ngedenger apa nggak gubris aja udah ya? Udah mulai nggak gubris sampai alhamdulillah Allah kembalikan anak ke kajian lagi, coba belajar lagi dan segala macam. Itu udah mulai pencerahan tuh, udah masuk kajian ya. Iya, udah lempeng lagi alhamdulillah. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti lumayan juga ya ini perjalanannya ya. Jadi setelah jadi mualaf juga sempat masuk ke daerah-daerah seperti itu ya. Nah, itu kajiannya kebetulan bermakna salaf waktu itu ya. Bermakna salaf, akhirnya menikah tahun berapa sih? Tahun 2021 bulan 31 Juli kemarin. Belum 1 tahun berarti ya? Belum. Nah itu belum. Nah itu nikahnya di mana? Di Majalengka, di mana? Di Majalengka. Di Majalengka. Istri kebetulan ketemu di Jakarta atau gimana? Enggak, jadi dikenalkan sama temen di Bandung. Jadi istri punya temen di Bandung, salah satu umahat di sana. Anak kebetulan kan nyebarin CV, ini anak lagi mau nyari ahwat, terus ya udah ketemu, ditukerin CV-nya. Cuma memang waktu itu sempat gagal. Sampai satu ketika anak ngelihat ke IG-nya istri, isinya jualan gitu kan. Ya udah anak mikir kan muamalah mah ya udahlah muamalah gitu. Akhirnya anak jualan, boleh nggak beli jualin produk anti gitu. Beli, jualin di mahat sampai segala macam, sampai satu titik memang udah para ulama menggariskan bahwa kita memang nggak boleh berhubungan dengan yang bukan mahram ya. Sampai ada sebagian chatting curhat segala macam, terus lanjut dagang sampai akhirnya kan, nah satu ketika batch yang ketiga ya, itu anak pesan produknya rusak semua. Itu ini ya, kue kering atau apa sih? Enggak, waktu itu sambal jengkol. Sambalnya basi semua. Terus itu berarti dikirim dari Majalengka ke Jakarta, Cileunyi, Bandung. Anton di Bandung kan? Waktu itu di Bandung sempet mondok waktu itu. Di mana ya? Pesantren salaf juga? Cileunyi Al Islam. Nah, jualan di sana sempet. Terus yang ketiga kalau nggak salah basi semua.
Ana menganggap barangkali ini teguran dari Allah gitu. Udah di stopin aja. Karena ya kan namanya laki-laki juga sadar ya. Ini gejolak udah udah di stop. Udah sampai kita jangan hubungan lagi. Ini udah mulai makin kena fitnah, terus stop aja. Gini. Udah di stop terus sampai akhirnya kan abis Idul Fitri anak pulang. Nah lagi di Jakarta, temen istri yang di Kerawang waktu itu ngontek anak. Itu memang anak lagi di Jakarta, dalam berapa hari itu anak masih kepikiran gitu. Jadi ini kira-kira perlu dilanjutin lagi apa enggak gitu kan. Anak kan masih kepikiran gitu. Maksudnya kepikiran lanjutin kerja, bisnis atau mau menikahi gitu? Antara dua itu pun anak bingung. Terus udah sampai temannya istri di Kerawang ngontek lagi, mau dilanjutin lagi nggak? Taruhnya gini. Kasih anak waktu ya, udah. Ya waktu itu anak doa. Alasan apa yang membuat anak harus mendekat lagi ke dia? Ya Allah. Doanya. Terus jawab oke, lanjut. Tapi dengan beberapa persyaratan, mau apa enggak? Udah terus anak ngajin semua pertanyaan, ada mulai dari analogi, mulai dari akidah segala macam, anak serta tuh jawab dah. Baru sama dia, iya gini. Oh ya udah oke. Ya udah lanjut. Akhirnya jadi nikah. Masya Allah ya. Istri juga bermanfaat salaf juga ya. Alhamdulillah. Dia selama ini di Majalengka. Oh iya. Alhamdulillah, dan sekarang ini Akhi Solih ini udah mau jadi bapak ya. Berapa bulan lagi kira-kira? 2 bulan lagi kurang lebih. 2 bulan lagi ya. Ya, semua kita doakan ya semoga lancar ya nanti kelahirannya, dan Allah karuniai anak yang soleh atau soleha ya, yang bertauhid. Kayaknya kita udah cukup ini ya, panjang juga nih ngobrol nih. Jadi itulah direkam ya dengan cukup lumayan panjang. Mungkin kejadiannya ini bertahun-tahun, tapi dengan pembicaraan ini hanya 1 jam lah taruh terpres gitu ya. Mungkin ada banyak cerita sana sini yang belum tersampaikan, tapi ya intinya ceritanya seperti ini ya. Dari sejak kecil beragama non muslim, dan akhirnya setelah kerja dan terakhir kemarin bisa menikah dan bertemu dengan saya di sini ya, di kota Majalengka. Ya syukron ya ini ya akhirnya ya udah mau bercerita. Ada yang mau sampaikan lagi barangkali sebelum kita closing? Paling kalau pesan sih untuk para mualaf aja, jangan malas dan terus belajar. Iya. Insya Allah Allah kasih jalan. Masya Allah ya, benar ya. Bahkan sebenarnya nasihat itu buat kita semua juga ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Apalagi sekarang kita udah dimudahkan ya, udah asatidnya banyak ya, kajiannya juga banyak, mau berbagai macam tema ada, tinggal kita pilih ya. Bahkan ini Masya Allah Akhi Soleh ini masih lanjut sekarang, ikut semacam kayak perkuliahan ilmu syar'i ya, ikut juga, dan itu menambah keilmuan gitu ya. Ya, ya Alhamdulillah ya, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.